Biar sehat. Apa lagi? Menambah energi. Pintar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Sebelum kita belajar, Ibu Guru minta ketua kelas silakan maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Ketua kelasnya silakan. Mari. Iya. Mari silakan Pak. Kalau mau berdoa, sikap berdoanya bagaimana? Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, berdoa. Hari ini semua hadir tidak? Ada yang sakit? Tidak semua hadir ya? Kalau kalian tidak perhatikan baik pada saat Ibu Guru mengajar nanti sebentar, pasti kalian tidak mengerti dengan baik. Mau pintar tidak? Mau. Nah, kalau mau pintar harus bagaimana? Pada saat Ibu Guru menjelaskan harus bagaimana? Harus mendengar. Apalagi selain mendengar? Memperhatikan dengan baik supaya nanti pada saat Ibu Guru kasih tugas kalian juga bisa kerjakan dengan baik. Kalau dapat nilai 100 senang tidak? Senang. Kalau begitu harus apa? Harus perhatikan. Iya. Nah, sekarang materi kita di hari ini yaitu tentang makhluk hidup. Sekali lagi Ibu Guru bilang, materi kita hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Coba anak-anak ucap sendiri, ulang. Apa? Tema 1 tentang apa tadi? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Iya. Dengan subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Coba ulang. Tentang apa tadi subtemanya? Ciri-ciri makhluk hidup. Yaitu pembelajaran 1. Baik. Ibu Guru akan menyampaikan bahwa ciri-ciri makhluk hidup berkaitan dengan klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Ibu Guru minta coba yang di depan, silakan dibaca apa tulisannya itu. Dari tempat duduk saja sayang. Klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Iya, klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Dengan tujuan pembelajaran ada berapa tujuan pembelajarannya? Ada 4. Siapa yang bisa baca tujuan pembelajaran yang 1? Coba angkat tangan. Silakan. Yang keras supaya yang lain dengar. Tujuan pembelajaran yang pertama apa? Melalui pengamatan gambar, siswa dapat mengklasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Iya. Jadi nanti sebentar kalian akan melihat gambar-gambar. Senang tidak kalau lihat gambar? Senang. Baik. Yang berikut tujuan pembelajaran yang kedua. Kalau tadi laki-laki, sekarang Ibu Guru minta yang perempuan. Ayo, siapa yang berani? Ibu Guru minta yang paling belakang. Iya, yang paling belakang senyum-senyum. Tujuan pembelajaran yang kedua apa? Siswa dapat menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan makanannya dengan cepat. Iya. Yang kedua tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira apa saja yang dimakan? Ya, ciri-cirinya apa saja? Apakah kita lihat dari bentuk tubuhnya, ataukah dari bentuk penutup tubuhnya? Nanti akan kita pelajari nanti sebentar ya. Yang berikut tujuan pembelajaran yang berikut Ibu Guru minta yang sudut. Ya, yang tadi kan di tengah. Nah, yang di sudut silakan. Yang ketiga apa?
kira-kira kucing itu kakinya ada berapa? Nah, kalau misalnya dia 6 kucing, berarti jumlah kakinya semua berapa? Nanti sebentar kita akan belajar ya. Berikut yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir. Yang cowok, silakan dibaca yang keempat. Melalui syair lagu. Iya. Ibu guru baca ulang ya. Soalnya terlalu apa ya? Di sudut sana dengar tidak? Tidak toh? Ibu guru baca ya, ulang. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu melalui syair lagu siswa dapat menentukan pola iramanya dengan tepat. Jadi kita akan bernyanyi. Setelah kita melihat gambar, kemudian kita menghitung, dan terakhir kita akan bernyanyi. Ya, lagunya apa nanti sebentar. Baik, kita lanjut. Nah, ibu guru mau tanya, siapa yang di rumah ada hewan peliharaan? Ya, ini yang duluan angkat tangan. Ibu guru mau tanya, di rumahmu ada hewan apa? Anjing, ayam, anjing, ayam, bebek. Siapa lagi? Ya, yang ini. Anjing, babi, ayam. Itu saja. 2 ya. Kalau yang di sana 3, yang di sini 2. Berarti sudah berapa itu? Sudah berapa itu? Sudah 5 ya. Kemudian ada lagi? Apa? Anjing sama ayam sama. Yang di belakang? Anjing sama kucing sama. Ada yang lain? Apa? Anjing sama bebek. Ya, ada yang lain? Yang belum ya. Kucing, babi sama ayam. Kayaknya yang sebentar itu saja. Ada yang lain tidak? Apa? Kucing, ayam sama. Yang lain? Sama. Ya? Yang keras ya? Kelinci. Nah, ada hewan baru, kelinci. Kelinci ada. Yang lain? Nah, burung. Itu yang tadi burung sudah masuk itu. Toh? Burung sudah ada, anjing sudah ada, ayam sudah ada. Apalagi yang belum ada? Ikan. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Hewan-hewan inilah yang nanti sebentar akan kita pelajari tentang ciri-cirinya yang berhubungan dengan makanan. Ya, mereka itu betul ya. Mereka itu semua adalah makhluk hidup. Next. Berikut. Nah, ini gambar yang ibu guru punya maksud. Jadi anak-anak berdasarkan golongannya, ya, berdasarkan golongannya ternyata hewan itu dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan makanannya. Jadi sekarang kita bicara tentang makanan dari makhluk hidup. Nah, 3 golongan hewan itu apa saja anak-anak? Yang pertama sudah ada di papan tulis. Apa itu? Hewan apa? Jangan lihat gambarnya dulu, lihat tulisannya. Jangan lihat gambarnya dulu, tulisannya. Hewan apa? Golongan yang masuk dalam karnivora. Ya, jadi tadi kan ibu guru bilang toh ada 3 golongan hewan yang dibagi ke dalam jenis-jenis makanannya. Yang pertama adalah golongan
hewan yang pemakan daging? Masih ada. Masih ada. Masih ada ya? Kira-kira apa coba? Betul? Betul, ayam termasuk hewan karnivora? Tidak. Kenapa? Dia tidak makan? Pintar, tepuk tangan dulu. Daging. Biar ayam loh. Baru dia makan apa? Beras? Beras sama makanan ayam. Nasi tidak? Nasi juga ya? Oh iya, nasi juga. Pasti yang piara hewan di rumah dia tahu apa makanannya. Berarti ayam dia tidak termasuk dalam hewan karnivora kah? Hah? Tidak? Oke, baik. Nanti sebentar kita lihat apakah betul bahwa ayam tidak termasuk dalam hewan karnivora. Nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Baik. Selain gambar yang ini, Ibu Guru punya gambar yang lain, ya. Nah, ada lagi rupanya. Yang pertama ini apa ini? Gambar apa? Kodok hijau. Ya, kodok hijau. Yang berikut, gambar apa ini? Anjing. Yang di bawah? Apakah ini dia termasuk dalam golongan hewan karnivora? Iya. Iya atau tidak? Iya. Betul sekali. Hewan ini juga termasuk dalam golongan hewan karnivora. Masih ingat tadi di gambar yang pertama toh? Apa tadi gambarnya coba? Singa, hiu, elang, harimau, buaya, ular, elang, komodo. Nah, Ibu Guru harap kalian ingat dulu baik-baik ya. Karena sebentar nanti Ibu Guru ada kasih tugas untuk kalian golongkan mana hewan yang masuk dalam karnivora, mana hewan yang masuk dalam omnivora, dan mana yang masuk dalam golongan herbivora. Nah, next. Berikut. Nah, ini lagi. Ini gambar apa ini? Cicak sama? Apakah cicak dengan laba-laba termasuk golongan hewan karnivora? Coba dibaca tulisannya baik-baik. Nah, berarti dia masuk dalam golongan hewan karnivora atau tidak? Masuk. Di atas ini sudah jelas. Contoh hewan karnivora pemakan serangga. Jadi cicak dan serangga juga termasuk golongan hewan karnivora. Tetapi yang dimakan itu apa? Serangga. Siapa yang tahu? Contoh serangga itu yang biasanya kita lihat itu apa? Yang serangga yang termasuk dalam serangga. Siapa tadi buku dengar itu? Nyamuk. Iya, nyamuk. Kalau begitu ikan cicak itu dia makan apa? Nyamuk. Ada dia pulang betul? Ada nanti sebentar baru kita menyanyi. Nanti sebentar baru kita menyanyi ya. Jadi cicak dengan serangga, cicak sama laba-laba termasuk hewan karnivora. Ya, pemakan serangga. Pemakan serangga ini kedua ini disebut dengan insektivora. Dan kalau ditanya, Bu Guru, insektivora itu apa? Oh, itu adalah hewan yang suka makan serangga. Serangganya apa? Apa? Nyamuk, lalat, apalagi yang merayap di dinding apa? Cicak. Semut. Itu termasuk jenis-jenis serangga. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Semua sudah jelas? Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ingat ya, hewan pemakan serangga disebut dengan insektivora.
karnivora, yaitu cicak dan laba-laba. Nah, ada lagi hewan karnivora pemakan ikan. Kita lihat hewan-hewan apa saja. Yang pertama ini burung camar. Siapa yang pernah lihat burung camar? Di mana itu dia? Di Pomako. Sering ke Pomako ya? Iya. Jadi burung camar ini biasanya dia selalu berada di atas laut. Pada saat dia ikan ada, dia mulai turun mendekati air, ya. Dan dia menangkap ikan pakai mulutnya atau kakinya? Kakinya, bukan mulut ya, tapi kakinya. Burung camar. Yang berikut apa lagi? Anjing laut. Jadi burung camar, anjing laut termasuk dalam golongan hewan pemakan atau pemakan daging. Ya. Yang berikut apa lagi? Ikan hiu juga ini rupanya termasuk hewan karnivora. Ya. Jadi banyak kan tidak ini? Banyak. Yang pertama tadi saja sudah banyak toh. Jadi tadi Ibu Guru bilang apakah cuma gambar ini saja yang termasuk dalam hewan golongan karnivora? Kalian bilang tidak banyak. Ternyata betul banyak. Ya, selain cicak dengan laba-laba, ternyata hewan laut juga ada yang termasuk golongan karnivora, yaitu burung camar, ikan hiu, dan anjing laut. Masih banyak sebenarnya hewan-hewan yang termasuk dalam golongan karnivora. Yang Ibu Guru tayangkan di sini hanya sebagai contoh, ya. Nanti anak-anak bisa mencari melalui internet, Google, ya. Cari di situ nanti akan keluar banyak sekali hewan-hewan yang masuk dalam golongan karnivora. Baik, kita lanjut. Yang berikut adalah ini apa? Rusa. Betul kan? Betul. Apa namanya? Rusa. Rusa. Yang berikut? Panda. Yang berikut? Sapi tadi sudah. Ada berapa ini semua? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa? Ada 12 hewan. Ini hanya contoh, bukan cuma 12, nanti banyak, ya. Banyak hewan yang termasuk dalam kelompok golongan herbivora atau pemakan buah. Next. Nah, ada juga burung yang termasuk pemakan tumbuhan, yaitu dia makan biji-bijian. Coba kita lihat. Yang pertama burung apa? Burung perkutut. Yang kedua burung pipit. Yang ketiga ada tidak? Pernah lihat tidak burung merpati? Ada yang melihara burung merpati? Siapa yang melihara burung merpati? Tidak ada. Tapi pernah lihat ya? Lihat di tetangga mungkin ya? Iya toh? Oke, baik. Nah, ini adalah contoh hewan burung pemakan tumbuhan, khususnya adalah bijian. Ya, jangan bilang kok burung makan tumbuhan, dia makan tumbuhan apa? Nah, dia makan biji-bijian. Biji-bijian itu contoh tumbuhan biji-bijian itu apa saja? Jagung. Apa lagi? Hah? Kacang, pintar sekali. Apa lagi? Jagung, kacang. Tadi dirimu bilang ayahmu makan beras. Beras. Iya toh? Apakah beras termasuk kelompok biji-bijian? Iya. Apa lagi? Kacang hijau. Ya toh? Kacang hijau juga termasuk tumbuhan biji-bijian. Jadi hewan-hewan ini dia memakan biji
contoh di sini. Apa ini? Ini burung apa ini? Tahu tidak? Burung pipit. Yang ini? Hah? Urip. Betul. Yang dua ini apa? Burung apa? Burung beo. Ibu guru lupa ini tulis namanya. Burung urip, burung beo, dan burung pipit. Nah, ketiga jenis burung ini juga termasuk hewan pemakan tumbuhan yang itu buah. Kalau tadi biji-bijian, yang sekarang adalah buah-buahan. Kira-kira buah apa ya? Apel. Mangga. Yang makan buah mangga itu hewan apa ya? Semangka. Kalau urip biasanya dia makan apa ini? Hah? Pepaya bisa. Tapi yang paling suka apa makanannya? Dia suka. Siapa yang pelihara urip? Ya, bisa. Pisang itu dia paling suka. Urip ya? Ya, makan pakai habis. Memang karena itu makanannya. Jadi tiga jenis burung ini juga termasuk hewan pemakan tumbuhan, yaitu buah. Kalau yang awal tadi dia termasuk apa? Pemakan apa? Bukan hewan sebelum biji-bijian. Rumput, daun-daun, rumput, ya toh? Yang pertama tadi, ya, yang masuk dalam kelompok hewan herbivora, pemakan daun-daun atau rumput. Yang kedua tadi pemakan biji-bijian. Yang ketiga sekarang pemakan apa? Buah. Nah, ada lagi yang masuk dalam kelompok herbivora, tapi dia makan nektar. Siapa yang tahu nektar itu apa ya? Hah? Nektar itu apa ya? Bunga kan? Apa? Apa coba? Betul kan dia makan bunga? Dia punya apa? Dia mencium. Dia apa ini? Ini, nah kita lihat tadi burung kali ya? Hah? Sari bunga atau apa? Selain sari bunga apa tadi? Sari bunga atau apa? Nektar. Cairan manis yang ada pada bunga. Dia toh? Itulah yang disebut dengan nektar. Jadi kita lihat ini, burung kalibri. Nah, ini dia mulutnya ini tancap masuk ke dalam salah satu jenis bunga. Ya, dia menghisap nektar yang terdapat di mahkota ya, di mahkota dari bunga tersebut. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis hewan yang masuk dalam kelompok hewan pemakan herbivora atau tumbuhan, tetapi yang dimakan bukan bijinya, bukan daunnya, tetapi yang dimakan adalah nektar. Nektar itu adalah cairan manis yang ada pada mahkota bunga. Bisa dimengerti ini? Bisa ya? Bisa ya? Baik. Nah, ini ada, Ibu Guru ada kasih 3 contoh saja hewan pemakan nektar. Yang pertama adalah apa ini? Burung apa? Kalibri. Yang kedua apa? Yang ketiga hewan ini adalah pemakan nektar, tapi dia masuk dalam golongan hewan herbivora atau disebut dengan pemakan tumbuhan. Next. Nah, sebelum kita lanjut di golongan hewan pemakan omnivora, ini saya bisa omnivora ya, ini dulu salah. Omnivora, ya. Sebelum kita masuk di
Golongan hewan pemakan omnivora. Ada yang mau bertanya tentang golongan pemakan hewan golongan pemakan tumbuhan? Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak? Berarti kita lanjut ya. Berarti sudah berapa dua golongan hewan yang kita pelajari tadi? Sudah berapa? Sudah berapa? Hah? Tiga Kak? Ada dua. Yang pertama tadi apa? Golongan hewan pemakan daging atau disebut dengan karnivora. Pintar. Suaranya keras. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan hewan pemakan apa tadi? Tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Sekarang kita masuk dalam golongan hewan pemakan omnivora, pemakan segala. Pemakan segala itu berarti dia bisa makan daging dan juga bisa makan tumbuhan. Sekarang kita lihat hewan-hewan apa saja ini. Hewan apa saja kira-kira? Ada? Ya. Dari sini apa? Ya. Terus? Lumba-lumba. Apa? Kepiting. Berikut. Ya, hamster ini kayak tikus apa? Iya, tikus putih ya. Ini apa? Ini kayaknya burung merak ini ya. Ikan cupang. Yang berikut, ini ikan apa ini? Piranha. Ini apa? Ayam. Ikan lele ya. Apa ini? Ada ya? Betul ada? Ya, yang terakhir. Bebek. Ternyata hewan-hewan ini dia bisa makan daging, dia juga bisa makan apa? Bisa makan apa? Bisa makan tumbuhan. Ya, macam tadi dibilang ayam toh. Ayam dia bisa makan apa itu? Selain biji-bijian, dia bisa makan itu biji-bijian. Dia bisa makan daging, juga bisa makan rumput. Jadi dia termasuk dalam golongan hewan omnivora, yaitu pemakan segala. Bisa makan daging, bisa makan rumput atau tumbuhan. Next, kita kalian perhatikan tanda-tanda merah ya. Tanda-tanda merah yang ada di setiap bahasa lagu, inilah yang disebut dengan apa, coba dibaca? Lagunya apa ini? Nah, kalau dilihat ini dengan ini sama tidak panjangnya? Kalau yang ini apa dibilang? Ya, panjang. Tadi guru tanya ini sama panjang tidak? Tidak. Yang panjang yang mana? Yang ini ya. Kalau begitu lawan dari panjang apa? Pendek. Nah, ini berarti pendek ya. Ini pola iramanya pendek, yang ini pola iramanya panjang. Jadi kalau kalian nanti lihat pola ini berarti menyanyinya begini. Cicak cicak di dinding. Ini ditarik panjang toh? Bisa tidak? Bisa. Oke, kalau begitu kita menyanyi sama-sama. Duri yang manis kita akan menyanyi 1, 2, 3. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Haknya kurang panjang. Ha. Ya. Ulang ya. Ulang sama-sama lagi.
pertama paling harus kalian perhatikan adalah pola lagunya. Jadi yang panjang kita lihat ini di kata apa saja. Di baris lagu yang pertama kita lihat di kata apa saja ini? Ding saja. Iya toh? Di suku kata ding saja, ya. Nah, berikut yang baris kedua, ya. Yang ketiga, mu. Yang keempat, dan yang kelima, Nah, pola irama ini tidak selamanya kalian membuat seperti ini. Kalian bisa rubah, ya. Kalian bisa rubah pola irama yang ada. Ibu guru kasih contoh, misalnya kalian mau rubah di sini polanya pendek, di sini polanya panjang, tidak jadi masalah. Tergantung dari kemauan kalian mau merubah pola irama yang ada di dalam lagu. Seperti itu anak-anak. Next. Guru akan bagi kalian di dalam kelompok. Ibu guru bagi kalian dalam 2 kelompok. Tugas kalian bekerja di dalam kelompok yaitu mengklasifikasikan hewan berdasarkan makanannya. Ya? Sudah jelas? Yang kelompok sini 2. Ya, silakan. Mari ambil tugas kelompoknya. Ya. Silakan diambil 1 gambar. Ya, ini dibagi 2 saja. Ya. Yang berikut sini. Ya, ambil silakan. Ya. Sabar sayang. Ini, halo. Ini guru bagi. Ya. Silakan. Ya, baik, kita berikan aplaus untuk tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan, sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan rangkaian materi pelajaran yang kita sudah pelajari hari ini bersama-sama. Yang kita pelajari tadi tentang apa itu? Ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan golongan makanannya. Terbagi ada berapa tadi? 3. Ada pemakan apa? Daging atau disebut dengan karnivora. Contoh karnivora tadi apa saja? Hewan apa saja? Singa, ikan hiu, beruang, anjing, ulat, ya. Nah, yang masuk dalam kelompok golongan yang kedua apa tadi? Pemakan tumbuhan apa tadi? Herbivora. Yang masuk dalam herbivora apa tadi? Herbivora, tumbuhan. Ada sapi, kambing, sapi
Pemakan tumbuhan. Apa lagi? Lebat. Ya, lebat. Terus pemakan segala, omnivora. Makan tadi makan tumbuhan apa? Anjing, ayam, tikus. Apa lagi? Bebek. Masih banyak ya? Iya, ikan. Berikut tadi apa lagi? Ciri-ciri dari karnivora apa? Memiliki gigi taring yang sangat tajam dan kuat. Untuk apa itu? Halo. Untuk mengoyak daging yang dia makan. Terus ciri-ciri hewan herbivora apa? Memiliki gigi herbivora. Tumbuhan memiliki gigi geraham yang permukaannya lebar. Dan yang terakhir omnivora memiliki gigi taring, memiliki gigi seri, memiliki gigi geraham. Karena dia pemakan hewan, pemakan apa lagi? Tumbuhan dan pemakan hewan, tumbuhan dan ya bisa manusia. Ya. Itulah tadi pelajaran kita di siang hari ini. Untuk SBDP, tugas kalian di rumah adalah PR membuat pola irama yang tadi sudah kita menyanyi sama-sama. Kalau pendek berarti menyanyinya pendek, cepat ya. Kalau panjang suaranya ya. Demikianlah pelajaran kita di hari ini. Sebelum kita pulang, ibu guru pesan sampai di rumah jangan lupa sebelum masuk rumah harus pintunya diketuk, beri salam. Sebelum makan harus hati-hati di jalan ya. Pulang langsung ke rumah, tidak boleh main di jalan. Sudah jelas semua? Sudah. Ya, baik, sebelum kita pulang, ibu guru minta yang cewek maju ke depan untuk pimpin kita berdoa. Ya. Silakan, terima kasih.